Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan nikmat karunia iman Islam, sehat walafiat kita kembali ya, sisi ketiga yaitu masih dalam kajian kita yaitu kitab Babul Minan ya. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat subscriberku, sahabat guru, teman seluruh yang menyaksikan video ini, sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan khusus untuk pengarang kitab Babul Minan yaitu Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Amal jariah bagi beliau dan para ulama-ulama kita ya, para guru-guru kita. Semoga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, teman-temanku, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di dalam kajian kita, yaitu di dalam mengkaji kitab yang sederhana ini, yang mungkin tipis ya, tipis kitabnya, udah di awal sampaikan tipis kitabnya ya, seperti ini tulisannya ya, tipis tapi maknanya dalam, dahsyat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang masih arkanul Islam, yaitu tentang rukun Islam. Ada 5 perkara. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sekilas tentang kitab, yaitu kita juga ada membahas tentang syahadat ya, syahadatain atau dua kalimat syahadat, yang dimana itu fondasi persaksian kita sebagaimana kita umat Islam, hambanya Allah dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu apa? Selain syahadat, kedua sembahyang 5 waktu ya. Yang kedua ini sembahyang ya, sembahyang ini sama dengan sholat, artinya bahasa yang familiar, bahasa yang dipakai di setiap agama. Kita lihat dan kita tahu hampir atas sembahyang ya, sembahyang di gereja, sembahyang di pura, sembahyang di wihara dan lain sebagainya. Namun yang identik dengan Islam yaitu kita mengenal dengan sholat ya. Sholatu imaduddin, sholat ialah tiang agama. Sebagaimana rumah ya, kalau tanpa tiang maka tidak sempurna. Kalau syahadat ibaratnya pondasi, maka sholat sebagai tiangnya yang menjadi penegak di dalam salah suatu bangunan itu ialah sholatnya ya. Ada 5 sholat 5 waktu yang kita kenal dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat artinya menurut bahasa adalah ad-du'a ya. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak salah ketika orang ditanya, antum udah sholat belum? Anak udah sholat, padahal belum secara perilakunya. Tapi dia bilang sudah doa, angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah, saya mau ini, maaf ya sedikit, minta ini, minta itu, saya mau keluarga saya sehat, mau punya rumah, punya mobil, mau kuliah dan lain sebagainya. Maka kalau secara bahasa betul adalah meminta
Dan secara istilah adalah suatu pekerjaan, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikram atau takbir dan diakhiri dengan namanya salam. Nah, itu dia. Ya, kita kenal dengan Allahu Akbar, ya, takbiratul ikram, ada gerak-gerakan sujud, ya, i'tidal, ruku, ya, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, ya, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, ya, maha tinggi, ya. Ada namanya doa tasyahud awal, rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini ntar kita bahas di beda sesi, ya. Ini mengapa luar biasanya sholat. Ini ada satu doa yang mencangkup seluruhnya. Seluruh doa dapat di kata-kata tasyahud awal, rabbighfirli, Allah, ya. Itu semua ngumpul tuh. Dan salam terakhir, ya. Nah, ini yaitu sholat 5 waktu. Sejarahnya bagaimana sholat? Ya, sejarahnya kita tahu dan kita pelajari, baik itu membaca buku, mendengar kajian ulama atau ustadz, ya, guru-guru kita, para kiai menjelaskan bahwasanya dari sejarah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang melatar belakangi Isra wal Mi'raj adalah apa? Apa, yo? Silakan di komen, ya. Komen dulu, ntar bisa kita diskusikan. Apa? Yang melatar belakangi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad adalah adanya hamul hazn, ya, yaitu tahun duka citanya Nabi kita Muhammad SAW. Baginda yang mulia mendapatkan apa? Tahun duka cita, yaitu kepergian istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang menemani perjuangan dakwah beliau, wafat, meninggal dunia. Dan Nabi tidak menikah, ya, untuk yang kedua kalinya sebelum Khadijah meninggal. Artinya selama Siti Khadijah hidup, Nabi nggak menikah lagi, seperti itu. Yang kedua, pamannya Abu Thalib, ya, paman yang membela dakwah beliau, ya, tapi akhirnya belum sampai kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan namanya hadiah, ya, hiburan lah, kalau kita bicara itu hiburan Allah kepada Nabi yang mulia Rasulullah, yaitu Isra wal Mi'raj, ya, sekejap mata, ya, luar biasa. Ini sesuatu yang hanya keimanan yang menjawab, ya. Kalau dalam logika kayaknya sanggup nggak sih, bisa nggak sih, bener nggak sih, ya. Tetapi ini namanya bermain iman tuh seperti itu. Nah, akhirnya pergilah Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit sampai kepada langit 7, bertemu dengan Allah, adanya syariat yaitu sholat yang langsung Allah memberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya berapa? 50 rakaat. Turun ke Nabi Musa, nggak bisa, sanggup nggak umat antum, seperti itu. Naik ke atas minta 40, 30, ya. Terus di korting sampai ke 5, Nabi merasa malu kalau korting lagi sama Allah. Akhirnya 5 waktu inilah yang ditetapkan sebagai rukun, sebagai waktu sholat kita, yaitu subuh, ya. Ya, subuh waktunya sekitar jam setengah 5-an, ya, atau jam 5, ya. Zuhur siang waktu orang pada istirahat, asar menjelang sore anak-anak pulang sekolah, maghrib menjelang orang pada ngaji, ya, isya mendekati, dan subuh lagi, ya. Nah, ini dia yang menjadi pondasi kita. Di Al-Qur'an Allah juga menyampaikan firman-Nya di dalam surat Thaha. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innani ana al-fa'budi wa aqimi sholata li zikri wa aqimi sholata li zikri, maka sholatlah kalian, maka kalian akan mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu semoga kita bisa sama-sama menyempurnakan ibadah kita, sholat kita yang wajibnya dan yang sunnahnya, sehingga bisa menjadi syafaat di yaumil kiamah nanti.
kedua sembahyang, ketiga membayar zakat. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan. Mohon like, comment, and subscribe channel kami Nur Ali Ahmad Official. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.